Halo Sobat Digistalk, kita jumpa lagi. Ada perusahaan yang mau IPO, ini Charlie Hospital Semarang, kodenya RSCH. Jelas ini perusahaan hospital, rumah sakit. Dia book buildingnya awal Agustus, harga IPO-nya 105 sampai 125. Kita bisa lihat detailnya. Charlie Hospital berkedudukan di Kendal, Jawa Tengah, dekat Semarang di sana. Didirikan tahun 2019, belum terlalu lama rumah sakit ini, dan total share yang ditawarkan 20% atau ekuivalen 530 juta lembar. Oke, ini juga ada websitenya, bisa Anda pelajari apa-apa aja. Di dalam video ini kita khusus menghitung IPO price yang ditawarkan 105 sampai 125 itu murah atau mahal berdasarkan formulasi perhitungan nilai wajar atau nilai intrinsik atau fair value atau true value yang menggunakan rumus daripada bukunya Benjamin Graham, yaitu Security Analysis dan Intelligent Investor. Dua buku ini pegangannya Warren Buffett. Ini satu-satunya panutannya Lo Keng Hong, Warren Buffett-nya Indonesia, untuk menghitung nilai wajar saham yang listed dan yang mau listed dengan metode discounted cash flow. Nah, nanti kita akan bahas pertama kita harus pelajari dulu prospektusnya. Ini Anda bisa download di IPO, dan kita akan menggunakan rumus Benjamin Graham dengan flow seperti ini. Ya, kita menggabungkan profit and loss dengan cash flow, digabungkan dengan balance sheet, dan jangan lupa untuk membahas true value dengan rumusnya Benjamin Graham, kita harus memakai laporan keuangan long form, seperti persis yang ada di prospektus. Kalau sudah IPO kan nggak ada selengkap prospektus ya, tapi long form itu biasanya berbeda dengan short form. Short form itu cuma 5 lembar. Kalau long form itu paling sedikit 50 lembar. Bisa sampai 300 atau 400 lembar. Nah, itu harus kita gunakan itu untuk melihat non-performing loan. Kita lihat capital expenditure, penyusutan, amortisasi, depreciation, dan detail daripada elaborasi dari profit and loss. Kita akan menemukan transaksi afiliasi, sering disebut Lo Keng Hong. Kita juga akan tertemukan pendapatan dan biaya-biaya yang non-recurring atau yang bukan transaksi core business-nya. Oke, jadi di sini setelah kita gabungkan, kita akan mengekstrak free cash flow, terus kita ekstrapolasi dengan average industry growth, dan kita di balance sheet kita menemukan surplus dan defisit, dan kita discounted factor kan dengan government bond yield, dan kita proyeksi 10 tahun ke depan. Kita terapkan margin of safety sehingga kita menemukan dua nilai wajar, terendah dan tertinggi. Nah, government bond itu bisa dicari di sini. Levelnya sekarang 6,368. Ini ada peningkatan. Artinya apa? Government bond itu adalah suatu benchmark dari investor global. Kalau dia rate-nya naik, berarti dia ekspektasi risk and reward-nya tinggi. Kalau risk-nya tinggi, dia pengen reward yang tinggi. Artinya yield daripada imbal hasil daripada dia beli government bond dengan tenor 10 tahun, itu naik. Nah, kalau naik, ini akan menyebabkan perhitungan true value
atau nilai wajar itu akan menyusut. Ya, karena ini interest rate-nya naik gitu. Nah, asalnya kan government bond yield itu adalah komponen-komponen yang termasuk adalah tingkat suku bunga, inflasi, eh, growth ekonomi, GDP growth, dan lain sebagainya gitu. Termasuk kurs ya, kurs US dollar. Oke, kita buka ininya prospektusnya. Pertama kita yang harus lihat adalah jumlah saham yang beredar. Nah, sebelum saham itu dijual ke publik, itu ada 2, miliar atau 2,21 nih ya, ini. Setelah dijual ke publik, yang pakai apa? Yang kita gunakan sebagai perhitungan adalah 2,650 miliar. Yang dijual 530 juta, itu ekuivalen 20%. Oke, kita sekarang lihat laporan keuangan yang diaudit. Nah, ini dia. Kita lihat di aktiva lancar, ini kita lihat, kita menghitung dengan 3 periode, periode 2023, laporannya baru sampai Februari, 2022 full year, 2021 full year juga. Nah, ini yang fokus kita hanya aktiva lancar atau aset lancar, tetapi kita harus mencari nilai aset lancar bersih atau net current asset, di mana kita harus mengeluarkan akun-akun seperti uang muka, pajak dibayar di muka. Ini harus kita keluarkan karena ini hanya accounting record, tidak tercermin di free cash flow, real cash flow-nya perusahaan. Oke, kita bandingkan dengan utang jangka pendek dan jangka panjang, ekuitas kita skip dan kita lihat profit and loss. Di profit and loss kita hanya lihat konsentrasinya di laba rugi berjalan. Kita lihat, ini rugi. Dia untungnya, labanya itu di tahun 2021. Oke. Sedangkan 2022 dan 2023 yang sampai akhir Februari, dia masih merugi, merah. Oke. Sekarang kita lihat, ada nggak dia bayar dividen? Tentunya nggak ada. Terus kita lihat capital expenditure atau perolehan aktiva tetap, aset tetap. Nah, ini kita lihat tahun 2022 14 miliar, 2021 23 miliar, dan Februari baru segini. Dan ini harus dibikin full year atau 12 bulan ya untuk laporan keuangan 2023 untuk kita melihat proyeksinya dengan mengestimasikan atau menganggap ini adalah hanya perjalanan di dalam 2 bulan pertama sampai Februari ya. Artinya kita harus dibikin full year dalam perhitungan nilai wajarnya. Oke, terus kita lihat nah, piutang usaha, ini kita lihat nih, lebih dari 90 hari. Memang nggak ada catatan khusus ya, tapi kita konservatif hitungnya, ini harus kurangin net current assetnya. Oke, terus lihat aktiva tetap. Nah, ini ada penyusutan. Nah, ini penyusutan. Nah, ini kita lihat ada aset dalam pembangunan. Ini harus dikurangkan dari penambahannya. Nih, ini nggak 39, tapi 39 dikurang 2,8. Begitu juga tahun 2000. Ini kan 2020, sorry, ini 2020. Ini 2021, dan ini 2022, ini 2023. Jadi harus dikurangin ya. Yang ini dikurangin yang ini, 8,5 miliar. Ini dikurangi 19 miliar. Untuk 2021. Oke. Kita lihat detail P&L.
Kita cocokkan ya penyusutan aktiva tetapnya sama nggak? Ini ada penyusut, ada beberapa komponen. Ada berapa pos, bukan komponen tapi pos ya. Nah, di sini ada penyusutan. Ini penyusutan. Anda coba bandingkan lah, penyusutannya sama apa enggak. Kalau mau perhitungan konservatif, cari yang paling rendah. Oke, begitu cara perhitungannya. Nanti kita susun dalam bentuk spreadsheet Excel seperti ini. Oke. Nah, ini ada 3 tahun. 2021, 2022, dan 2023. Kita lihat tahun yang terakhir, tahun yang awal aja 2021 ya. Perhitungan kita itu ada cuma 27 perak. Sedangkan dia jual 105 sampai 125. Artinya apa? Harga IPO-nya mahal. Nah, kita lihat juga tahun 2021 dia kan mencetak laba ya. Sedangkan tahun 2022 dan 2023 dia masih rugi. Atau performance-nya malah menurun karena malah merugi. Kita lihat 2022 negatif. Nah, kita lihat juga 2021 balik lagi. Kalau kita lihat price earning ratio 75 itu mahal sekali. Price to book value 7, itu juga mahal. Karena kalau kita mengikuti Loh Keng Hong itu di bawah 1, malahan 0,5, di bawah 0,5. Ini udah 7 kali lipat mahal. Market cap-nya dia juga small cap ini. Ini di bawah 500 miliar, kecil ini. Oke, kalau 2022 dia negatif karena emang dia net loss ya. Price to book value-nya menurun tapi tetap tinggi. Market cap-nya emang sama, kita pakai komponen yang sama. Tahun 2021 price book value-nya sama nih. Price to book value-nya ya. Price to book value. Oke. Tinggi sekali price earning ratio-nya negatif karena dia net loss dan market cap-nya sama, itu kecil, small cap. Oke, jadi pembahasannya cukup sampai di sini. Kita juga bisa mengambil kesimpulan ini harga IPO-nya terlalu mahal. Apalagi kita lihat secara kasat mata 2 tahun berturut-turut net loss. Nah, kalau kita lihat di sini lagi, ini neracanya sih bagus ya, dia bisa cover utang jangka pendek dan jangka panjang, tapi profitability-nya terlalu rendah. Sebenarnya, tapi enggak, kalau dia disuruh tutup utang jangka panjangnya, dia defisit. Dia defisit juga nih kalau suruh tutup utang jangka panjang. Nah, defisit dia. Oke. Baik, para pemirsa, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Oke.